Kita buka bersama Alkitab kita dalam suratan Galatia. Galatia pasal 5 kita akan baca bersama-sama ayat 25. Saya undang kita semua berdiri, sama-sama kita bacakan ayat ini. Galatia pasal 5 ayat 25. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk, saudara. Dalam kehidupan seorang percaya, maka menurut Rasul Paulus, seorang yang percaya tidak hanya kita orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, kepada Yesus, tetapi kita juga bukan hanya diminta, tapi kita dituntut untuk bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau seorang tanya, kamu percaya Yesus? Percaya. Saudara percaya Yesus? Percaya kan? Tapi kalau ditanya, sudahkah kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Mungkin ada yang bilang, ya on and off. Ada waktunya bisa, banyak waktunya tidak bisa. Karena memang ya keinginan roh dan keinginan daging itu berbeda. Bukan berbeda aja, maksudnya malah berlawanan. Tapi apa yang Rasul Paulus tekankan di sini adalah jika kita hidup oleh roh, maka kita harus benar-benar membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Maka kita juga harus membiarkan Roh Kudus memimpin setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan rohani saja, tetapi juga dalam kehidupan keseharian kita. Dalam berhubungan dengan orang luar. Orang tidak seiman. Dalam menjalankan bisnis. Pada saat kita menghadapi dalam berbagai kehidupan kita bisa mengalami pressure. Itu pun kita harus bisa punya kekuatan lewati pressure itu atau hadapi pressure itu
dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kita perlu Roh Kudus dalam segala, sekali lagi dalam segala aspek kehidupan kita. Hidup oleh Roh itu berarti, kalau kita hidup oleh Roh, berarti kita telah menerima kehidupan baru dalam Kristus melalui karya Roh Kudus. Karena itu banyak orang Kristen mengira bahwa memiliki Roh Kudus itu hanya sebagai tanda keselamatan. Tetapi kalau kita perlu Roh Kudus bukan hanya untuk keselamatan jiwa kita saja, tetapi kita perlukan Roh Kudus juga untuk hidup setiap hari, untuk setiap aspek, ya seperti saya katakan tadi, setiap aspek kehidupan kita. Kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk bisa menahan mulut kita. Carlota itu. Saya belajar dari mana? Itu kata itu Carlota. Apa artinya ya? Saya main sebut aja Carlota. Kalau nggak salah comel ya. Apa? Betul. Ya. Comel juga saudara nggak tahu ya. Ya begitulah. Suka omongin orang. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi juga hal yang kecil. Tapi justru mulut ini yang bisa mematikan semangat seseorang. Selalu saya kalau bicara mulut ini harus dijaga dengan Roh Kudus, saya ingat sampai sekarang itu saya kalau ingat kejadian itu saya gemes. Karena kelompok itu beberapa orang itu ngomongnya setengah jam itu saya, terus mereka ngomong dengan kata-kata yang kotor, tidak ada berhentinya. Saya harap anak-anak di remaja-remaja, pemuda di sini tidak terpengaruh dengan gaya bicara yang seperti itu. Ya, jadi banyak orang mengira bahwa Roh Kudus hanya sebagai tanda keselamatan, tetapi Rasul Paulus menunjukkan bahwa hidup dalam Roh itu adalah sebenarnya suatu keharusan bagi kita orang percaya. Sebagai seorang percaya, kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Harus. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk menjaga setiap saat. Jangan sampai
ada perkataan, ada perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan waktu itu, kita harus bisa selaras. Tadi saya sampai depan langsung dibilang, selaras. Yang harus menyelaraskan adalah kita. Kita yang harus menyelaraskan dengan Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau Rasul Paulus katakan, kalau ada seorang mengatakan bahwa dia atau hidupnya dipimpin oleh Roh, maka bukti bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh adalah dalam perbuatannya, dalam perkataannya. Dan terutama ya kita nggak bisa lihat dalam pikirannya. Di dalam suratan Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang bisa dikatakan sempurna kalau dia bisa mengendalikan mulut. Di sini bicara juga mengenai lidah. Di dunia aja bisa bilang lidah tak bertulang. Bisa ngomong seenaknya. Lidah yang kecil itu kecil tetapi bisa destruktif. Perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menghancurkan persahabatan. Bisa mematikan semangat seseorang. Bahkan bisa mematikan juga karir seseorang. Hanya dengan benda yang kecil yang ada di mulut kita ini. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari kita sudah tidak bisa mengekang lidah ini. Kita bisa maki-maki orang, kita bisa menghina orang. Bahkan bisa tipu orang. Kalau saya pikir lidah itu kan ciptaan Tuhan. Ya, lidah itu as a part of our body, bagian dari tubuh kita. Ini kan ciptaan Tuhan. Tetapi lidah inilah yang paling susah untuk kita kontrol. Tidak bisa susah untuk dengan kekuatan sendiri.
perlu kuasa Roh Kudus untuk bisa menguasai lidah sehingga perkataan kita yang keluar dapat perkataan yang menyenangkan, bukan hanya menyenangkan rayuan gombal, bukan, tetapi menguatkan iman, memberi semangat. Dalam Yakobus 3 ayat 5 itu dikatakan, lidah ini anggota tubuh yang kecil, tetapi sering membuat kita tersandung. Tersandung. Jatuh dalam dosa. Hanya karena kita tidak bisa mengkontrol mulut kita, lidah kita. Dan bicara mengenai mengkontrol lidah ini, ya, dalam buku itu yang saya baca itu dikatakan itu bukan hanya orang awam yang bisa tersandung itu lidahnya ya dengan berkata-kata yang tidak baik, yang kotor, yang menjatuhkan gitu ya. Tetapi juga ada orang-orang di dalam jemaat Tuhan. Bahkan ada juga hamba-hamba Tuhan. Dengan atau kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa siapapun dia bisa tersandung karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Hamba Tuhan, tua-tua sidang, anggota jemaat, bahkan orang juga di luar, semua bisa tersandung dengan ucapan dari mulutnya ini. Di situ juga di buku itu kalau saya pelajari dikatakan kalau sikap kita terhadap orang lain itu bisa sikap kita mungkin bisa berlawanan dengan orang lain. Tetapi kalau sudah dari lidah perkataan yang keluar itulah yang lebih dahsyat dari yang kita bisa tunjukkan dalam sikap kita terhadap orang lain. Jadi kita betul-betul harus bisa menjaga perkataan kita. Jangan hanya karena mulut kita, karena lidah kita hilang keselamatan. Orang mungkin bisa lihat datang di gereja baik-baik.
Tapi di rumah kalau sudah marah, dalam bahasa Inggris di buku itu dikatakan karena lidah itu we are short of glory of God. Kita karena lidah kita bisa kehilangan kemuliaan Allah. Lidah kecil tetapi dapat membuat sesuatu yang destroy, menghancurkan kita. Kita jadi hilang kemuliaan Allah. Short the glory of God. Hanya karena ucapan kita, perkataan kita. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan, we are accountable by God for every word we speak. Kita diperhitungkan oleh Allah untuk setiap kata yang kita katakan. Pertanggung jawab kita kepada Allah bukan hanya perbuatan kita, tetapi setiap kata. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Karena itu kita harus bisa menguasai, menjaga mulut kita, lidah kita. Dan semuanya timbul dari mulai dari pikiran kita. Itu yang mendorong. Kalau kita datang, mungkin orang lain tidak tahu keadaan kita. Orang bisa datang setiap minggu rajin dalam ibadah. Dan orang yang mungkin biasa duduk sekitarnya melihat, wah orang ini rajin, dia sudah tiap minggu datang, artinya mungkin dia sudah melakukan apa yang sesuai dengan firman Allah dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab katakan belum ada seorang pun yang sempurna seperti Yesus. Belum sempurna. Di buku itu katakan, kenapa? Ya, penulis bertanya, kenapa belum sempurna? Belum sempurna sebab sekali lagi lidah. Kelihatannya simple, hal yang kecil. Tetapi kita bisa tidak masuk mencapai kesempurnaan hanya karena mulut kita. Dan ingat, Allah mencatat setiap
perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan ini bukan hanya bicara kelemahan dalam berkata-kata ini, ya, bagaimana kita harus mengkontrol perkataan kita, bukan hanya kelemahan dari katakanlah anggota-anggota jemaat, tetapi juga ada di kalangan hamba-hamba Tuhan. Karena itu tidak salah kalau dalam Alkitab katakan, in many things we all stumble. Dalam banyak hal kita bisa jatuh. Jatuhnya bukan karena kita merampok, mencuri, jatuhnya urusan lidah, urusan perkataan yang keluar. Sebab itu lidah, dikatakan lidah akan menjadi ukuran apakah kita sudah dapat dikatakan berubah dari seorang yang tadinya belum kenal Kristus, belum terima Kristus sebagai juru selamat, kemudian menjadi seorang yang bilang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ukurannya salah satu yang diukur adalah perkataan. Jadi lidah akan menjadi ukuran apakah kita dapat dikatakan sudah fully developed. Apakah kita sudah bertumbuh, berkembang. Ukurannya bukan perbuatan ternyata. Tapi lidah. Karena semua yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Jadi itulah sebabnya kenapa lidah ini menjadi katakanlah patokan atau barometer untuk melihat kerohanian seseorang, pertumbuhan kerohanian seseorang. Sebab dari lidah timbulnya dari hati. Oleh karena itu, untuk bisa menguasai lidah ini, kekuatannya hanya dari Roh Kudus. Tidak heran kalau kemudian seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia berbahasa asing.
dari lidahnya diubahkan. Yang belum bertobat, ketahuannya dari mana? Lidahnya juga. Maki-maki, kotor, kata-kata kotor. Dan untuk bisa menguasai lidah, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita sendiri seringkali tidak bisa mengkontrol. Karena lidah ini kecil seperti, Alkitab katakan dia kecil tetapi dia seperti kemudi yang mengemudikan kapal. Kapal-kapal yang besar, kemudinya kecil, apalagi yang sudah modern sekarang. Begitu juga lidah kita. Kalau kita membuka Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5, ayat yang sudah sering kali dibaca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksudkan di sini adalah Yesus, Tuhan Yesus menjadi role model kita yang paling pas. Karena itu ada pujian yang katakan seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta. Karena Yesus adalah contoh, contoh yang terbaik. Yesus adalah Allah yang telah merendahkan diri untuk datang ke dunia yang kotor, yang rusak karena dosa. Karena itulah kita bisa memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus kalau jika Roh Kudus ada dalam kita. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang menyenangkan, perkataan-perkataan yang membangun iman, menguatkan iman. Bukan justru perkataan-perkataan yang tajam, yang mematikan semangat teman. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat mengubah hidup kita. Kita dapat mengubah, ya bukan mengubah lidah, ya lidahnya tetap, tapi kita dapat menguasai lidah ini. Dapat menguasai hati kita, kita dapat menguasai pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, tetapi juga menyenangkan sesama manusia, sesama kita. Yesus saja cukup bagiku, lebih
Haleluya.